Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi kelas 7 SMP. Bab pertama yaitu objek IPA dan pengamatannya. Ya, jadi yang akan dibahas di sini tentang IPA. IPA itu adalah ilmu tentang segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Para ilmuwan atau saintis mempelajari hal-hal yang terjadi di sekitar kita nih dengan cara melakukan serangkaian penelitian dengan sangat cermat dan hati-hati. Dengan cara seperti itu, para ilmuwan dapat menjelaskan apa dan mengapa sesuatu yang ada di alam sekitar ini dapat terjadi, serta memperkirakan sesuatu yang terjadi saat ini maupun saat yang akan datang. Nah, hasil temuan mereka yang ini dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan hidup kita ini nih. Jadi ada rekayasa genetika pada tumbuhan, kemudian juga ada teknologi canggih hasil dari sains. Misalkan contohnya kalau teknologi canggih sudah adanya komputer, handphone, dan segala macam. Kemudian rekayasa genetika pada tumbuhan, misalkan ada buah yang tidak memiliki biji, contoh semangka ya, ada semangka yang tidak memiliki biji. Kemudian juga ada biji jagung hibrida dan lain sebagainya. Ya, jadi pada bab ini kamu akan mempelajari apa yang diselidiki dalam IPA, kemudian bagaimana melakukan pengamatan dan mempelajari pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Nah, langkah awal untuk melakukan pembelajaran observasi IPA ini dengan cara melalui pengamatan. Nah, ada beberapa tahapan penyelidikan IPA. Yang pertama itu adalah pengamatan, di mana di sini yang namanya pengamatan pasti menggunakan panca indera, termasuk menggunakan pengukuran, kemudian juga dengan alat ukur yang sesuai melakukan pengukurannya itu. Kemudian juga pengamatan ini dilakukan untuk apa sih? Untuk mengumpulkan data dan informasi. Yang kedua langkahnya yaitu adalah membuat inferensi. Apa sih itu? Dia merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Jadi setelah kalian melakukan pengamatan, kalian membuat hasil rumusannya. Nah, penjelasan-penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar spek yang diamati dan membuat perkiraan. Dan lanjutnya yang terakhir adalah mengkomunikasikannya. Setelah tadi melakukan pengamatan, kemudian membuat inferensi atau merumuskan, baru mengkomunikasikan. Nah, mengkomunikasikan hasil penyelidikan bisa berupa lisan maupun tulisan. Hal yang dikomunikasikannya ini berupa data yang disajikan dalam bentuk grafik, tabel, bagan, atau gambar yang relevan. Nah, setelah kalian melakukan 3 tahapan penyelidikan IPA ini, kalian dapat mengetahui bagaimana mengumpulkan fakta dan menghubungkan fakta untuk membuat suatu penafsiran atau kesimpulan. Keterampilan ini merupakan keterampilan belajar sepanjang hayat yang dapat digunakan bukan saja untuk mempelajari berbagai macam ilmu, tetapi juga dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada kegunaan belajar IPA atau fungsi dari IPA. Lanjut ke manfaat belajar IPA. Nah, dengan belajar IPA, kamu mampu untuk apa sih? Memahami berbagai hal di sekitar kita. Yang pertama, misalkan mengapa matahari itu bisa bersinar. Kemudian menyelesaikan masalah, misalnya bagaimana mendapatkan air bersih dari air keruh. Kemudian juga bisa meningkatkan kualitas hidup, misalkan apakah bunga yang ditanam itu akan tumbuh atau tidak. Kemudian berpikir logis dan sistematis, misalnya jika datanya seperti ini, apakah kesimpulannya akan seperti ini atau seperti itu. Oke, lanjut. Jadi IPA ini apa saja sih yang dipelajari di IPA? Yang pertama ada fisika. Fisika ini mempelajari tentang aspek mendasar alam, misalnya materi, energi, kemudian gaya, gerak, panas, cahaya, dan berbagai gejala alam fisik lainnya. Kemudian ada kimia. Kimia ini mempelajari tentang penyusun dan perubahan zat.
Yang ketiga ada biologi. Biologi mempelajari tentang makhluk hidup. Yang terakhir ada ilmu bumi dan antariksa, mempelajari tentang asal mula bumi, kemudian perkembangan dan keadaan saat ini, bintang-bintang, planet-planet, dan berbagai benda langit lainnya yang dipelajari di ilmu bumi dan juga antariksa. Lanjut, setelah ini ada pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Jadi, mengukur merupakan kegiatan membandingkan sesuatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Besaran ini merupakan segala sesuatu yang dapat diukur, memiliki satuan dan dapat dinyatakan dengan angka. Untuk satuan sendiri, dia merupakan sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Jadi ada satuan di sini yang dipakai itu ada dua tipe, yaitu satuan baku atau standar, dan juga yang kedua ada satuan tidak baku. Satuan baku atau standar ini merupakan satuan yang diakui secara internasional, disebut dengan satuan internasional atau SI. Nah, contohnya bisa meter, kemudian second, kemudian ampere. Sedangkan satuan tidak baku, satuan yang bukan standar hasil pengukuran dari masing-masing orangnya. Jadi pengukurannya ini bisa berbeda-beda. Contohnya misalkan jengkal antara satu orang dengan orang lain, misalkan dalam mengukur meja. Jengkal kalian dengan jengkal saya mungkin ketika saya mengukur sebuah meja, menurut saya panjangnya itu misalkan adalah 10 jengkal, tapi dengan tangan saya. Bisa saja pada saat kalian melakukan pengamatan mengukur jengkal dengan tangan kalian di meja yang sama, itu jumlahnya mungkin lebih banyak daripada saya, tergantung ukuran dari masing-masing tangan atau jengkalnya. Nah, jadi ada satuan internasional ada atau SI dan juga satuan yang tidak baku, satuan baku dan juga satuan tidak baku. Kemudian untuk besaran sendiri ada besaran pokok dan juga ada besaran turunan. Kita bahas satu-satu. Apa sih itu besaran pokok? Oke, besaran pokok. Apa sih yang dimaksud dengan besaran pokok? Besaran pokok ini merupakan besaran dari hasil pengukuran, bukan dari hasil perhitungan atau operasi besar. Nah, di sini besaran pokok di sini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang pertama itu ada panjang, satuannya meter. Alat ukurnya itu penggaris. Jadi kalau misalnya kalian mau mengukur panjang, bisa dengan menggunakan penggaris ataupun jangka sorong dan yang lain sebagainya. Kemudian massa, satuannya kilogram. Waktu, second atau detik. Suhu Kelvin, kuat arus ampere, jumlah zat mol, intensitas cahaya kandela. Nah, alat ukurnya bisa dilihat. Kalau untuk massa ada neraca, waktu stopwatch, kemudian suhu termometer, kuat arus ampere meter, intensitas cahaya dan light meter. Nah, kita bahas satu persatu. Yaitu yang pertama ada besaran pokok panjang. Panjang bisa digunakan dengan cara alat ukurnya penggaris. Ketelitiannya itu bisa 0,1 cm atau 1 mm. Kemudian ada jangka sorong, dia bisa ketelitiannya 0,01 cm atau 0,1 nanometer. Maaf, milimeter. Ini contoh gambar dari jangka sorong. Ini adalah gambar jangka sorongnya, alatnya ya. Ada bagian dia rahang luar, ada rahang dalam. Jadi di bagian rahang luar ini nanti kalau misalkan benda yang diukurnya bisa ditaruh di sini. Kemudian ini adalah skalanya, ada skala inci, ada skala sentimeternya. Nah, kemudian ini skrup penguncinya. Apabila nanti bendanya sudah di sini, ukurannya biar tidak longgar, maka skrup penguncinya diputar supaya dia nyaklek. Kemudian ada skala Nonius atau Vernier. Yang ketiga ada juga micrometer skrup. Ketelitiannya 0,001 cm atau 0,01 mm. Nah, ini gambar dari
micrometer screw. Di sini beda dengan jangka sorong ya di sini. Nah, kalau skala utamanya mereka di sini, kalau ini dia di sini skala utamanya. Nah, ada bagian gesernya. Ini contohnya adalah kelereng dimasukkan ke dalam bagian jarak antara sini leher rahang gesernya, kemudian ditaruh di sini. Cara untuk membacanya misalkan ini dilihat terbesar ya di sebelah sini skalanya, dilihat di sini ada 5 cm, kemudian penambahannya ada berapa, 1, 2, 3, ada 3, 5,3. lihat bagian sini ya, skala noniusnya ada yang garisnya sama, besaran pokok massa. Jadi bisa diukur dengan neraca lengan untuk mengukur massa, neraca pegas untuk mengukur berat. Nah, ini adalah gambar dari neraca lengan, kemudian yang ini adalah gambar dari neraca pegasnya. Langkah-langkah untuk mengukurnya bisa dilihat. Langkah pertama yaitu kalibrasikan neraca hingga posisi lengan mendatar saat semua beban geser di angka 0 dengan cara memutar skrup kalibrasi. Langkah yang keduanya itu adalah menaruh letakkan bendanya di piring beban. Langkah ketiga, geser beban, geser hingga timbang. Jadi mulai dari beban geser yang paling besar. Nah, kemudian diatur nanti. Langkah keempatnya, baca hasil dan jumlahkan. Nah, contohnya yang pada saat ini nih. Ini hasil pengukuran massa benda dengan neraca Ohaus. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat di sini bendanya ditaruh di bagian piring beban, kemudian kita sudah atur ininya sampai dia seimbang. Nah, hasilnya itu ada angka 100, 90 dan juga 7 lewat ya, 7 lewat, jadi dihitung 1, 2, 3, 4, 5 5. Kalau dijumlahkan semua itu adalah 100 ditambah 90 kemudian ditambah 7,5 gram. Jadi kalau total semuanya, jadi hasil dari benda ini adalah 197,5 gram. Satuannya jangan lupa massa itu adalah gram. Oke, yang ketiga ada waktu, besaran pokoknya, stopwatch dan jam tangan alatnya. Bisa dilihat deh untuk mengukurnya. Satuannya adalah second. Itu adalah besaran pokok. Selanjutnya ada besaran turunan. Di mana besaran turunan ini merupakan besaran yang dari hasil perhitungan operasi dari besaran pokok dengan besaran pokok lainnya. Misalkan nih ada beberapa, banyak. Pertama ada luas. Luas di sini untuk menghitung luas ini kan dia penjabaran dari besaran pokok, panjang kali lebar, dimana panjang kali lebar ini satuannya meter, kemudian lebar juga meter, sehingga satuan sistemnya adalah meter kuadrat. Kemudian volume, panjang kali lebar kali tinggi, ya kan, meter kali meter kali meter, yaitu meter kuadrat, meter kubik. Kemudian massa jenis, untuk menghitung massa jenis, massa dibagi volume. Massa itu kan satuannya kilogram ataupun gram. Nah, kilogram per meter kubik. Karena volume tadi satuannya meter kubik. Kecepatan, perpindahan dibagi waktu, dan kecepatan dibagi waktu, gaya, massa dikali percepatan, usaha, gaya kali perpindahan, daya, usaha dibagi waktu, kemudian tekanan, gaya dibagi luas. Nah, ini semua besaran-besaran ini merupakan hasil perhitungan operasi dari besaran pokok satu dengan besaran pokok yang lainnya. Itu dinamakan dengan besaran
turunan. Terima kasih, sekian dari video saya. Apabila ada kesalahan dimohonkan maaf. Kita berjumpa lagi pada video berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.